Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Zaizafun Alfianti Salsabil. Asal sekolah saya SMP Negeri 1 Kolaka. Jadi saya akan membawakan sebuah dongeng. Dongeng ini berjudul Konggaha, asal usul Sungai Lamikongga. Dahulu kala ada sebuah negeri. Negeri ini bernama Unenapo. Ketentraman dan kenyamanan rakyat negeri itu terganggu dengan adanya seekor burung raksasa. Nyat, nyat, nyat. Orang-orang menyebutnya burung kongga. Di negeri itu tinggallah Wasasi, perempuan sakti mandraguna. Ia mendapat kabar dari salah seorang Tohono Motuo. Tetua adat itu berkata, "Wasasi, kami ketakutan." "Kamu ketakutan karena apa?" ucap Wasasi. "Burung kongga kerap mendatangi ladang. Ia memakan habis tanaman, bahkan ternak milik warga. Jika bukan ternak, maka kamilah manusia yang dimangsa. Kami ketakutan," ucap Tohono Motuo. Mendengar itu, Wasasi segera bergegas. Ia menabuh tawa tawano atau gong sakti miliknya. Bunyi gong ini terdengar hingga Opituonua di negeri Uninapo, pertanda panggilan kepada seluruh Tohono Motuo lainnya ada suatu hal yang ingin dimusyawarahkan. Lalu berkumpullah mereka. Wasasi berkata, "Aku pernah bertemu oleh dua orang bersaudara. Mereka berdua turun dari kayangan menggunakan Toloa Sarungga sebagai kendaraannya." "Siapa mereka?" ucap salah seorang Tohono Motuo. "Mereka berdua adalah keturunan dewa. Adik laki-lakinya bernama Larumbalangi dan kakak perempuannya bernama Wekoila. Mereka berdua turun di sebuah bukit Kolumba," ucap Wasasi. "Kalau begitu, kamu pergilah menemui Larumbalangi dan Wekoila. Minta solusi kepadanya," ucap salah seorang Tohono Motuo. Wasasi pun menemui Larumbalangi dan Wekoila. Dipimpin Larumbalangi, Wasasi dan para Tohono Motuo lainnya mengumpulkan seluruh masyarakat Uninapo untuk membuat suatu jebakan. Jebakan ini berupa bambu runcing. Larumbalangi berkata, "Wahai masyarakat, buatlah jebakan berupa bambu runcing. Nanti di ujung bambu runcing ini kita tempelkan racun yang mematikan." Kemudian bergegaslah seluruh masyarakat Uninapo membuat jebakan berupa bambu runcing ini. Kemudian mereka tancapkan ke sebuah lapang yang luas sehingga membentuk lingkaran. Di tengahnya nanti diberi umpan. Larumbalangi berkata, "Kita perlu seorang manusia dan seekor kerbau untuk menjadi umpan. Kerbau mungkin bukan masalah, tapi kira-kira siapa yang ingin menjadi pendamping kerbau?" Lalu datanglah seorang pemuda dengan gagah dan berani. Ia berkata, "Saya, Lasiarara. Saya bersedia menjadi pendamping kerbau, walaupun nyawa saya menjadi taruhannya. Demi negeri yang kucintai ini, akan kupertaruhkan nyawaku." Akhirnya pemuda tersebut diberi gelar Tasahea, pendekar bercahaya karena keberaniannya. Sebelum pertarungan dimulai, diadakanlah upacara sakral, di mana Wasasi memberikan tombak sakti berkait emas atau Kasai Wula'a kepada Tasahea. "Ini untukmu, nak," ucap Wasasi. Setelah matahari mulai meninggi, Larumbalangi berdiri di atas pohon. Dari atas sini ia akan mengatur pergerakannya nanti dengan keris sakti di tangannya. Dan Tasahea bersama seekor kerbau masuk ke dalam kurungan bambu runcing. Suasana hening mendadak gaduh ketika Larumbalangi bersorak, "Wahai masyarakat, bunyikanlah bunyianmu."
Burung Kongga kemudian menukik tajam ke arah Tasahea dan kerbau. Tapi sebelum sampai ke Tasahea, sayapnya terkoyak oleh bambu runcing. Kongga pun semakin membabi buta melawan Tasahea. Hiat! 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 Tusukan Tasahea ini tepat mengenai jantung Kongga. Dalam waktu bersamaan, Larumbalangi melompat menusuk mata Kongga. Hingga akhirnya Kongga pun terbang menjauh. Niat! 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 Dengan keadaan tubuhnya bercucuran oleh darah, membuat tanah menjadi merah. Kongga pun semakin membabi buta. Burung Kongga kemudian melewati beberapa wilayah di negeri Uninapo seperti Pomala, Ulukalo, Wolasi, dan sebagainya hingga terjatuh di sebuah sungai, dan sungai ini dinamakan Sungai Lame Kongga. Hidup Larumbalangi, hidup pemimpin baru. Para To'onomotuo bersepakat menyatukan wilayah mereka menjadi sebuah kerajaan, dan kerajaan ini dinamakan Kerajaan Mekongga yang dipusatkan di Wundulako. To'onomotuo berkata, "Larumbalangi, aku menunjukmu sebagai raja." "Baiklah To'onomotuo, tapi kutunjuk Tasahea sebagai tamalaki perang dan Wasasi sebagai penasihat kerajaanku," ucap Larumbalangi. Seminggu lamanya, bangkai Kongga itu mulai membusuk sehingga menyebabkan beberapa penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan sebagainya. Oleh karena itu, diadakanlah Mosehe Wonua atau pencucian negeri yang dipimpin oleh Larumbalangi. Larumbalangi berdoa, "Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu berupa hujan." Doa pun dikabulkan. Hujan deras mengguyur bumi Mekongga selama 7 hari 7 malam. Bencana penyakit pun hilang. Bertahun-tahun lamanya, Larumbalangi menjadi raja yang sangat amat dicintai rakyatnya karena kearifan dan budi pekertinya. Hingga suatu ketika, ia menghilang tanpa jejak, membuat masyarakat bersedih. Dalam waktu bersamaan, ada seorang lelaki yang turun dari kayangan, seraya berkata, "Wahai masyarakat, aku Sangia Lakonunggu, putra dari raja yang kalian cintai, Larumbalangi. Aku diutus ke negeri ini untuk menggantikannya." Sejak saat itu, putra Larumbalangi, Raja Lakonunggu, memerintah di kerajaan Mekongga. Jadi teman-teman, itulah tadi dongeng yang saya bawakan. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut adalah 1. Berani membela kebenaran. 2. Rasa cinta tanah air. Dan 3. Bergotong royong atau bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.